mahasiswi dari Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen, Fakultas Tarbiyah Prodi PAI, kelas 3A. PP itu terdapat konsep atau peta konsep. Yang pertama adalah nama madrasah yang kita akan ajarkan, dan yang kedua ada mata pelajaran, terus yang ketiga materi pokok, lalu kelas dan semester, dan yang kelima itu alokasi waktu. Jadi alokasi waktu itu berapa lama sih kita akan mengajar di kelas. Selanjutnya dalam RPP juga ada tujuan pembelajaran. Di dalam tujuan pembelajaran itu ada dua. Yang pertama kompetensi dasar atau yang bisa disebut KD, dan yang kedua itu tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran, di sini kita juga akan menerapkan tentang materi pembelajaran. Nah, setelah materi pembelajaran ada kegiatan pembelajaran, kegiatan pembuka, inti, dan juga penutup. Setelah itu yang terakhir mestinya kita membutuhkan penilaian. Jadi diadakan kegiatan penilaian. Saya akan menjelaskan tentang RPP. Apa sih RPP itu? RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran yang dipegang oleh guru untuk mengajar di dalam kelas. Tanpa memegang RPP, guru tidak memiliki konsep untuk mengajar. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang RPP saya untuk Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Malang. Mata pelajarannya akidah akhlak, dan materi pokoknya akhlak remaja. Alokasi waktu 2 kali 45 menit atau 2 kali jam pelajaran. Kompetensi dasar atau KD, saya juga menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajaran dalam RPP saya terdapat 3. Yang pertama, memahami pengertian akhlak remaja. Dan yang kedua, melalui peranan maka dapat kita menerapkan contoh atau perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir atau yang ketiga, dalam penayangan video tersebut, di sini kita bisa menyebutkan contoh mana akhlak yang terbaik dan juga mana akhlak yang kurang baik. Poin selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran saya. Dan tadi dari awal saya sudah menyebutkan bahwa saya akan menjelaskan tentang akhlak remaja untuk kelas 9 semester 2. Dalam materi pembelajaran, saya mencatatkan ada beberapa konsep. Yang pertama itu pengertian akhlak remaja, dan yang kedua itu ada nilai-nilai positif, dan yang terakhir adalah contoh. Setelah materi pembelajaran ada, kita mesti butuh media untuk pembelajaran atau sumber. Saya memakai sumber buku paket atau buku LKS kelas 9 semester 2. Yang selanjutnya saya memakai buku yang lainnya seperti buku etika dan moralitas Islami. Di sini juga terdapat nilai-nilai akhlak dan juga contoh. Poin selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran di RPP saya terdapat 3 poin. Yang pertama poin pembukaan, yang kedua inti, dan yang ketiga penutup. Dalam poin pertama, saya menjelaskan kegiatan pembuka. Apa sih yang disebut kegiatan pembukaan? Kegiatan pembukaan itu adalah awal dari kita mengajar, yaitu seperti salam, dan nanti peserta didik akan menjawab salam kita. Dan yang kedua itu menyapa, seperti apakah kalian sudah makan, kayak gitu. Atau juga bisa kalian bangun jam berapa sih, kayak gitu, seperti itu. Tapi untuk kelas 9 otomatis pertanyaan itu tidak terlalu disebut karena sudah tidak wajar. Kelas 9 kan itu ranahnya akan ke ujian, jadi tidak butuh pertanyaan yang bertele-tele. Dan setelah menyapa atau sebelum menyapa juga kita membutuhkan doa dulu, doa sebelum belajar. Setelah itu mengabsen peserta didik, dan selanjutnya saya menjelaskan tentang inti. Dalam sebelum inti juga kita mengapresiasikan apa sih yang akan diajarkan. Setelah dalam inti itu terdapat poin-poin. Yang pertama, mengamati gambar atau video. Itu tergantung konsep kita yang akan mengajar, menggunakan PowerPoint atau yang lainnya. Dan yang kedua, bertanya jawab kepada siswa. Yang ketiga, kita kelompok itu harus kita membentuk kelompok dulu. Setelah itu kita mencari informasi. Dan yang selanjutnya, setelah kelompok kita menyimpulkan atau merumuskan hasil kelompok kita, lalu
membuat tanggapan sesama kelompok atau diskusi, dan yang selanjutnya paparan di dalam diskusi. Setelah kegiatan pembukaan, yaitu kegiatan inti. Yang pertama, mengamati gambar atau video yang saya paparkan. Dan yang kedua, setelah itu peserta didik memahami atau tanya jawab kepada guru. Dan yang ketiga, membuat kelompok. Setelah itu kelompok mencari informasi terkait penayangan video tersebut maupun penayangan gambar, mencari informasi itu melalui sumber internet, buku atau jurnal dan lain-lainnya. Dan setelah mengamati gambar tersebut, setelah itu merumuskan hasil diskusi sesuai kelompok. Setelah merumuskan hasil diskusi, memberi tanggapan. Setelah itu memaparkan hasil diskusinya. Setelah kegiatan inti, di sini saya menjelaskan kegiatan penutup. Sebelum penutup, saya juga akan bertanya jawab kepada peserta didik yang saya ajar. Yang kedua, memberikan kesimpulan, dan yang ketiga, refleksi. Yang terakhir itu keempat, yaitu sebelum penutupan mengadakan berdoa dan juga salam. Bagaimana sih? Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penilaian pembelajaran. Dalam penilaian pembelajaran, saya menggunakan dua konsep. Yang pertama, tes tertulis. Tes tertulis itu bisa diadakan dalam PTS atau ITS atau juga UAS atau juga ulangan yang biasanya dilakukan dalam seminggu sekali. Yang kedua, saya mengadakan penilaian dengan penilaian sikap. Jadi sesuai pelajaran yang saya ampu, yaitu akhlak remaja, terutama dalam kelas 9 semester 2, saya akan menilai sikap mereka. Bagaimana sih mereka sehari-harinya di dalam kelas? Apakah sudah menerapkan akhlak atau belum? Terima kasih. Setelah saya memaparkan hasil RPP saya atau rencana pelaksanaan pembelajaran saya untuk kelas 9 semester 2 dengan materi pokok akhlak remaja. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.